Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen pendapatan daerah. Pokok pembahasannya yaitu yang pertama tentang siklus manajemen pendapatan daerah, mengenali sumber-sumber pendapatan daerah, prinsip dasar manajemen penerimaan daerah, manajemen pendapatan asli daerah atau PAD, yang terakhir yaitu tentang manajemen dana perimbangan. Siklus manajemen pendapatan. Identifikasi pendapatan, yaitu identifikasi sumber pendapatan, menghitung basis pendapatan, pendapatan objek, subjek, dan wajib pajak, dan penghitungan masing-masing sumber pendapatan. Lalu ada administrasi pendapatan, yang meliputi penentuan dan penetapan wajib pajak dan retribusi, penetapan NPWP dan nomor wajib pajak, penerbitan surat ketetapan pajak daerah dan surat ketetapan retribusi. Lalu koleksi pendapatan meliputi self-assessment system, dihitung dan dibayarkan sendiri oleh wajib pajak. Office assessment system dihitung dan dipungut oleh petugas. Joint collection dipungut oleh pihak ketiga yang ditunjukkan Pemda. Setelah koleksi pendapatan ada akuntansi pendapatan, pengumpulan pendapatan dalam rekening kas umum daerah, pencatatan dalam sistem akuntansi pemerintahan daerah, pelaporan pendapatan dalam laporan keuangan pemerintahan daerah. Lalu ada alokasi pendapatan, penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pengeluaran belanja daerah meliputi belanja operasi dan belanja modal. Penentuan jumlah alokasi pendapatan untuk pembiayaan daerah. Mengenali sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah menurut ketentuan perundangan. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yaitu PAD. Ada pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba pengelolaan aset daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Yang kedua, transfer pemerintah pusat. Yang pertama ada bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana otonomi khusus, dana penyesuaian. Yang ketiga, transfer pemerintah provinsi. Yang pertama ada bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam, dan bagi hasil lainnya. Yang kelima, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Prinsip-prinsip dasar manajemen daerah. Yang pertama, peluasan basis penerimaan. Lalu ada pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pajak, dan transparansi dan akuntabilitas. Lalu manajemen pendapatan asli daerah atau PAD. Yang pertama, manajemen pajak daerah. Pajak daerah merupakan bentuk kontribusi wajib kepada daerah yang harus diserahkan oleh individu atau entitas sesuai peraturan hukum, tanpa imbalan langsung dengan tujuan mendukung kesejahteraan masyarakat dan kepentingan daerah umum. Lalu manajemen pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu prinsip pajak daerah. Ada prinsip elastisitas, prinsip keadilan, prinsip kemudahan administrasi, prinsip keberterimaan politis, dan prinsip non-distorsi terhadap perekonomian. Lalu yang ketiga ada manajemen pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki banyak keunggulan, di antaranya adalah bersifat elastis, biaya pengumpulan relatif rendah, mudah administrasinya terutama melalui sistem komputerisasi, tingkat kebocoran yang rendah, cukup adil, tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian daerah, dan dapat menerima secara politis. Yang keempat ada manajemen pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi bahan bakar kendaraan bermotor berupa premium, pertamax, solar, dan bahan bakar gas.
Yang kelima, manajemen pajak hotel dan restoran merupakan pajak yang bersifat self-assessment, di mana wajib pajak memperhitungkan dan menetapkan pajak terutang serta membayar sendiri pajaknya. Yang keenam, manajemen pajak hiburan, yaitu pertunjukan atau keramaian seperti diskotik, live musik, karaoke, dan lain-lain. Pagelaran musik dan tari, bioskop film, pertunjukan kesenian, permainan ketangkasan, mandi uap, spa, krimbat, dan sejenisnya, biliar, bowling, dan sejenisnya, pertunjukan atau pertandingan olahraga. Yang ketujuh, manajemen pajak reklam. Pajak reklam sebagai pajak daerah memiliki beberapa keunggulan, di antara lain lokasi objek pajak jelas dan mudah diidentifikasi, cukup mengembang atau buoyant, relatif mudah untuk diimplementasikan, dan pertumbuhannya relatif stabil. Yang kedelapan, ada manajemen pajak penerangan jalan atau pajak listrik. Secara umum, pajak ini bersifat mengembang, relatif adil karena basis pajaknya dihitung berdasarkan kapasitas listrik terpasang dan jumlah kWh dikonsumsi. Yang kesembilan, manajemen pajak parkir. Parkir merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan, baik yang berkaitan dengan pokok usaha maupun usaha sampingan seperti supermarket atau mall yang menyelenggarakan parkir sendiri, usaha penitipan kendaraan, dan sebagainya. Yang ke-10, ada manajemen retribusi daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat 3 jenis retribusi daerah, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Contohnya, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pergantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil, dan sebagainya. Lalu yang ke-10 ada manajemen perusahaan daerah untuk meningkatkan kontribusi perusahaan daerah terhadap penerimaan PAD. Perlu dikatakan upaya peningkatan profesionalisme, efisiensi, profitabilitas, dan bahkan privatisasi perusahaan daerah. Yang ke-11, manajemen lain-lain PAD yang sah. Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, tuntutan ganti rugi, komisi, potongan, keuntungan selisih kurs, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan retribusi, pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan atas fasilitas sosial fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan. Manajemen dana perimbangan. Yang pertama, dana bagi hasil. Dana bagi hasil pajak meliputi yang pertama bagi hasil dari pajak bumi dan bangunan atau PBB, bagi hasil bea perolehan hak atas tanah dan bangunan BPHTB, dan bagi hasil dari pajak penghasilan pasal 25 dan 29 serta PPh wajib pajak orang pribadi pasal 21. Dana bagi hasil sumber daya alam meliputi bagi hasil dari iuran hak pengusahaan hutan, bagi hasil dari provinsi sumber daya hutan, bagi hasil dana rebuisasi, bagi hasil iuran tetap atau land rent, bagi hasil iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi atau royalti, bagi hasil pemungutan usaha perikanan, bagi hasil pungutan hasil perikanan, bagi hasil pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, pertambangan panas bumi, dan bagi hasil pertambangan umum. Manajemen dana perimbangan yang kedua yaitu bagi hasil PBB dan BPHTB. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, PBB dan BPHTB merupakan pajak daerah, namun PBB yang menjadi pajak daerah hanya PBB perdesaan dan perkotaan. Sedangkan PBB perkebunan, kehutanan, dan pertambangan masih sebagai pajak pusat yang mengutamakannya bisa dilibatkan pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu bagi hasil sumber daya alam.
Pada saat pemerintah daerah memanen hasil sumber daya alam yang tinggi, hendaknya pada saat bersamaan pemerintah daerah banyak melakukan investasi, baik investasi secara infrastruktur maupun investasi sumber daya manusia. Konsep pembangunan berkesinambungan atau sustainable development dan pembangunan berwawasan lingkungan harus dipegang. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.